Hai hai Sobat HI, welcome back to Time for Theory. Pernahkah Sobat HI membaca atau mendengar tentang feminisme? Sebenarnya apa sih yang dimaksud feminisme? Apakah Indonesia membutuhkan feminisme? Bagaimana sejarahnya? Nah, kalau Sobat HI pengen tahu, simak videonya sampai habis ya. Sebelum lebih jauh, perlu dipahami dulu ya, kalau para feminis berpendapat bahwa gender dan seks itu adalah hal yang berbeda. Seks atau jenis kelamin merujuk pada anatomi biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Sementara itu, gender sendiri secara garis besar terdiri atas feminin dan maskulin. Gender ini dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya, agama, hukum, dan faktor lainnya yang berkembang di tengah masyarakat. Maskulin sendiri sering diidentikan dengan laki-laki. Sifat yang tegas dan kuat sangat identik dengan maskulin. Sedangkan feminim sering diidentikan dengan perempuan, di mana gender ini identik dengan sensitivitas, kesabaran, dan keindahan. Stereotip yang berada di tengah masyarakat menganggap bahwa perempuan kurang memiliki kapabilitas untuk memimpin dan mengambil keputusan, karena dianggap memiliki sifat feminin. Dengan begitu juga perempuan dianggap tidak teguh pendirian dan lemah. Dari sinilah diskriminasi dapat terjadi. Oleh karena itu, muncullah feminisme yang ingin meruntuhkan diskriminasi tersebut. Feminisme sendiri dapat diartikan sebagai sistem gagasan dan praktek politik yang didasari oleh prinsip kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Secara garis besar, kelahiran feminisme dibagi menjadi 3 gelombang, yaitu gelombang pertama ditandai dengan adanya publikasi Vindication of the Right of Woman pada tahun 1792. Publikasi ini mendeskripsikan bahwa kerusakan psikologis dan ekonomi yang dialami perempuan disebabkan oleh ketergantungan perempuan secara ekonomi kepada laki-laki dan peminggiran perempuan dari ruang publik. Teori atau cabang pemikiran yang lahir pada gelombang ini ialah feminis liberal yang menjunjung hak dan kebebasan individu, feminis radikal yang berpendapat bahwa cara untuk menghancurkan patriarki adalah dengan cara menghancurkan konsep gender itu sendiri, serta feminis Marxis yang berfokus pada ketimpangan ekonomi dan kepemilikan properti. Gelombang kedua berkembang pada tahun 1949 yang berpendapat bahwa kesetaraan politik dan hukum tidak cukup untuk mengakhiri penindasan terhadap kaum perempuan. Cabang feminisme yang lahir pada gelombang ini adalah feminisme psikoanalisa dan feminisme eksistensialisme. Selanjutnya, gelombang ketiga dimulai pada 1980-an yang berfokus pada keragaman perempuan. Adapun cabang yang berkembang pada gelombang ini yaitu feminisme postmodern dan feminisme multikultural. Wah, ternyata cabang pemikiran feminisme itu ada banyak ya, Sobat HI. Namun, prinsip dasar dari feminisme itu sendiri mencakup yang pertama, memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Yang kedua, memperluas pilihan setiap individu, khususnya dalam bidang pekerjaan. Yang ketiga, menghapus stratifikasi gender. Maksudnya di sini adalah menolak norma atau aturan yang membatasi pendidikan, pekerjaan, dan upah yang layak berdasarkan gender. Nah, yang keempat adalah mengakhiri kekerasan seksual. Dan yang kelima, mendukung kebebasan seksual. Maksudnya di sini, setiap individu berhak memiliki kendali yang penuh untuk hak reproduksinya masing-masing. Sebenarnya ada banyak tokoh feminisme di dunia, dan di sini hanya akan dibahas beberapa saja. Yang pertama adalah Mary Wollstonecraft yang merupakan penulis dan filsuf Inggris, sekaligus advokat hak perempuan pada abad ke-18. Selanjutnya ada Betty Friedan yang telah menulis
The Feminine Mystic. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Tokoh feminis yang paling terkenal dari Indonesia adalah Raden Ajeng Kartini. Beliau yang menggagas pendidikan untuk perempuan Jawa sebagai bentuk pemenuhan hak perempuan. Apakah tokoh feminis hanya perempuan? Tidak juga. Cukup banyak nama laki-laki yang disebut sebagai laki-laki feminis, seperti Rocky Gerung. Seperti yang kita tahu, feminisme lahir di Barat, sehingga banyak pro kontra mengenai feminisme itu sendiri. Bagi sebagian orang, feminis muncul hanya karena penolakan perempuan Barat terhadap doktrin gereja yang memarjinalkan kaum perempuan, sehingga tidak sesuai jika diaplikasikan di Indonesia. Bahkan, ada yang menyebut feminis sebagai gerakan melawan kodrat. Tapi, sebagian orang lainnya berpendapat bahwa feminis memang dibutuhkan. Mungkin saja jika tidak ada tokoh seperti Raden Ajeng Kartini, perempuan Indonesia masih tidak diizinkan untuk mengenyam pendidikan. Bagaimana ya? Apakah Indonesia butuh feminis? Feminisme merupakan hasil dari pemikiran manusia yang tentunya tidak akan sempurna. Terdapat bagian yang ambigu. Dan dari sinilah tercipta banyak diskursus, ada yang terlalu melebihkan dan ada juga yang menyalahkan. Sebenarnya, dasar dari feminisme itu sendiri adalah berbicara tentang keadilan, bukan melawan kodrat. Feminisme pada dasarnya ingin menghilangkan diskriminasi dan kekerasan, bukan hanya sekedar untuk mengistimewakan perempuan. Jika dipandang melalui perspektif ini, tentu saja feminisme sangat perlu diterapkan di Indonesia, khususnya untuk menghilangkan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Karena feminisme lahir di Barat, bukan berarti kita juga harus mengikuti seluruh standar feminisme ala Barat. Nah, bagaimana menurut Sobat HI sendiri? Apakah feminisme memang dibutuhkan di Indonesia? Nah, Sobat HI, mungkin sekian dulu penjelasan feminisme pada pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton dan nantikan Time for Teori selanjutnya.